Hari Sabtu kemarin saya udah habis makan siang, saya udah masuk ruang kerja saya untuk doa, untuk nyembah, sekaligus nulis khotbah. Saya udah masuk saudara, akhirnya singkat cerita, saya udah kunci pintu, saya udah masuk saudara. Di rumah, karena Mbak belum datang, masih bertiga, ternyata anak saya lepas dari cengkraman mamanya. Jadi, saya lagi di dalam ruangan kerja saya, terdengar sayup-sayup langkah kaki anak kecil itu. Dan akhirnya sepertinya dia tahu saya ada dalam ruang kerja. Di depan dia ketok-ketok, tok, 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 tok. Papi, papi. Tapi saya tahu, saya nggak boleh bukain dia. Karena kalau sampai dia masuk, saudara yang udah punya anak kecil, baik sudah ataupun saat ini sedang punya anak kecil, pasti tahu betapa hebohnya dia. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau dia masuk, oh Tuhan itu pasti papi, 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 diberantakin semuanya. Belum lagi kalau dia minta duduk di paha saya sambil request lagu Cocomelon. I'm a belly, belly, belly button, belly button. I'm a belly, belly. Belum lagi yang anak ayam piyik, piyik, anak ayam piyik, piyik. Itu kekacauan. Jadi saya tidak akan bukakan dia pintu. Dia panggil papi, 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 nanak nih, nanak mau masuk. Udah 10 menit dalam hati saya. Tidak semudah itu anak muda. Tapi dia panggil terus, papi, Nana mau sama papi, papi, Nana mau sama papi, papi. Dalam hati saya, sorry, aku bukan laki-laki murahan. Aduh, dia panggil lagi, papi, papi, tok, 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 tok. Udah 15 menit lebih saudara. Ayah normal mana yang gak luluh hatinya saudara. Akhirnya, saya udah gak kuat, saya bukain pintu dan benar dia duduk di paha saya. Kita nyanyi Cocomelon sama-sama saudara. Pakai koreo, I'm a belly, 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 belly button. I'm a belly, belly, oh anak ayam piyik, piyik. Itu hadirat Tuhan udah mau turun naik lagi saudara. Malaikat udah datang balik lagi, oh cari ayam ternyata dia. Darah Yesus. Oh Tuhan. Oh nah, saking capeknya kita belly button. Ayo kita bobo siang, bobo siang, bobo siang. Saya bawa dia ke kamar saudara bobo siang. Saya taruh di kasurnya, saya tidurin dia, puji Tuhan. Dia nggak tidur, saya yang ketiduran saudara. Saya bang, udah malam saudara. Tapi yang menarik yang saya mau ajak untuk sama-sama kita lihat adalah begini saudara. Awalnya saya nggak mau bukain dia pintu, betul ya? Tetapi karena dia terus memanggil-manggil saya, hati saya luluh juga. Bapa di dunia saja begitu, apalagi Bapa kita yang di sorga saudara. Ulangan pasal 19, kota-kota perlindungan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negeri ini diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan engkau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka, maka engkau harus mengkhususkan 3 kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Engkau harus menetapkan jauhnya jalan dan membagi dalam 3 bagian wilayah negeri yang diberikan Tuhan Allahmu untuk dimiliki olehmu, supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak membenci dia sebelumnya. Misalnya apabila seseorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, maka kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati, maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu, karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya. Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati karena ia tidak membenci dia sebelumnya. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian 3 kota haruslah kau khususkan. Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu, apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan mengasihi Tuhan Allahmu dan dengan senantiasa hidup,
menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang ketiga itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan hutang darah melekat kepadamu. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaanmu. Larangan menggeser batas tanah. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Dari hal saksi, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang yang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran, maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Dan apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia maksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki.